Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar pula. Ini sangat penting sekali. Yaitu sudut pandang setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Disitulah kita akan mendapatkan kekayaan, dan di luarnya kita hanya bisa melihat satu pengajaran yang acak-acakan, potong kanan, potong kiri, dipaksakan. Itulah yang terjadi. Ingat juga di dalam tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa. Ya, dan di dalam Tanak Brit Gadasa, istilah di luar itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sudah ada ayat-ayat kode-kode ya yang bercerita mengenai penciptaan dari Shamayim atau sorga sampai nantinya di Yerusalem yang baru ataupun di tempat yang satu, yaitu lautan api yang kekal. Itu sudah ada, sudah lengkap. Tinggal saudara dan saya minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang benar, ya, di posisi yang benar. Jadi dengan cara demikian, maka kita akan bisa melihat the grand plan-nya Bapak Yahweh yang sangat luar biasa, ya. Jadi harus selain mengumpulkan ayat-ayat itu, melihat ayat-ayat itu, juga menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang benar, ya, sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Ya, jadi saudara harus paham. Contohnya nih, saya kasih contoh. Kalau saudara melihat perayaan Shavuot, ya, yaitu saat pencurahan ruah Yahweh Elohim di dalam Kisah Rasul, Fatsal yang kedua, 1, 2, ya, 2 terutama. Kita harus tahu di mana posisinya. Apakah posisinya itu pada saat Abraham mempersembahkan Ishak? Ya jelas tidak. Ataukah ayat itu berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun? Ya jelas tidak. Saudara bisa lihat. Jadi kita harus tahu penempatannya. Itu salah satu contoh yang sederhana. Penempatannya di mana? Yaitu pada saat setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, kurang dari 2000 tahun yang lalu. Itu posisi tempatnya di situ. Dan ayat itu jangan dipindah-pindah lagi kalau sudah di situ, saudara. Dan jangan dipaksakan. Oh, nanti itu pencurahan roh Yahweh Elohim itu di Yerusalem baru dan bumi yang baru. Loh lah, seenakmu sendiri, kamu menaruhnya sendiri. Gitu loh. Iya kan? Jadi, saudara harus tahu penempatannya. Dan ada jutaan ayat, saudara. Dalam maksud saya adalah pengertiannya untuk bisa harus ditempatkan ya di posisi yang benar. Ya, ya ribuan lah, puluhan ribu lah, sampai jutaan. Ya, jadi saudara harus paham di situ. Nah, untuk masalah time travel, melintasi waktu, pengajaran ini akan melengkapi saudara-saudari sekalian. Untuk menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara dan saya, sebagai manusia-manusia Elohim, kita berkemenangan, dan itu berkemenangan terus sampai kita terangkat saat peristiwa rapture. Ya, jadi sangat penting sekali. Pahami juga bahwa misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Itu adalah misi utama pertama kalinya, akan tetapi setelah itu juga ditingkatkan. Ayatnya ada di dalam 2 Timotius 3, 16, 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi
Bukannya kitab suci itu ditulis hanya untuk tahu soal sejarah saja, atau eh, cuman apa itu namanya, berbicara mengenai zaman akhir saja, tidak, atau mengenai orang saja, tidak, tapi ada planning daripada Bapak ya. Ya, jadi saudara harus memahami ayat-ayat itu. Ya, dan kita sekarang sudah berada di fase yang ketiga. Ya, fase yang ketiga dari 7 fase yang saya berikan. Ya, ini tujuannya adalah untuk supaya memudahkan saja, supaya saudara tahu posisi kita ada di mana. Ya, jadi kita harus paham. Ya, terima kasih untuk Brother Stephen. Ya, bahwa kitab suci kita ada 31.100 ayat, nggak sampai jutaan. Ya, jadi itu yang kita lihat ya, ada 31.100 ayat. Ya, terima kasih. Ya, jadi salah paham. Dan di dalam kitab Kejadian, karena kita masih belajar dalam kitab Kejadian, maka ada 4 poin. Ya, ada beberapa yang sudah kita tinggalkan, seperti mengetahui mengapa kita berada di bumi sekarang ini, mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan kita lebih banyak sekali di nomor yang 4, yaitu mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Yisrael. Ya, pahami juga, jangan pernah lupa bahwa penulisan kitab Kejadian atau Bereshit ya itu ditulis oleh Moshe atas perintah Bapak Yahweh karena didikte oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi setiap peristiwa itu didikte oleh Bapak Yahweh kepada Moshe, dan Moshe membukukannya dalam bentuk gulungan, ya, dalam bentuk gulungan. Saat itu belum ada buku, saudara, apalagi hard disk atau flash disk itu ya belum ada, ya. Jadi kita harus paham. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan menggali rahasia ilahi. Ya, bagian yang pertama. Kita akan lihat ayat-ayatnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Silakan Brother Enoch untuk mulai membaca. Terima kasih. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu, upahmu sangat berlimpah-limpah. 2. Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak? Dan yang akan menjadi ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. 3. Abram berkata, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, seorang anak laki-laki yang lahir dari rumahku yang menjadi ahli warisku. 4. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-laki, anak kandungmu sendiri, ia yang akan menjadi ahli warismu. 5. Dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. 6. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 7. Dia berfirman, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. 8. Ia menjawab, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya? 9. Dia berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, dan seekor kambing betina berusia 3 tahun, dan seekor domba jantan berusia 3 tahun, dan seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 10. Dan ia mengambil semuanya itu baginya, dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2, lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi ia tidak membelah burung-burung. 11. Maka datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. 12. Ketika matahari mulai terbenam, maka Abram mengalami rasa kantuk, dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. 13. Dia berfirman kepada Abram,
Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu, dan bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. 14. Bangsa yang mereka layani itu akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. 15. Engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. 16. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini, karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap. 17. Saat matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging itu. 18. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram, dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. 19. Tanah orang Keni dan orang Kenis dan orang Kadmon. 20. Dan orang Het dan orang Feris dan orang Refraim. 21. Dan orang Amori dan orang Kanaan dan orang Girgasi serta orang Yebus. Ya, terima kasih. Jadi inilah pembacaan kita mengenai kejadian Fatsal yang ke-15 dan peristiwa-peristiwanya. Kita akan mulai terlebih dahulu dari satu peristiwa di mana saat itu Abram belum punya anak. Ya, belum punya anak. Dan tiba-tiba firman Yahweh itu datang kepada Abram di dalam sebuah penglihatan. Jadi kalau dilihat dalam penglihatan, itu berarti saat itu Abram tidak dalam posisi tidur. Karena penglihatan adalah melihat sesuatu dalam posisi terjaga. Ya, dan dikatakan oleh Bapa Yahweh bahwa jangan takut Abram, akulah perisaimu. Bagimu upahmu sangat berlimpah-limpah. Tapi Abram berkata kepada Elohim Yahweh, ya Tuhan Yahweh, apa yang engkau berikan kepadaku? Saya bisa lihat, mengapa? Karena Abram itu kaya raya, saudara. Luar biasa kekayaannya. Kita sudah tahu dari cerita sebelumnya bahwa Abram itu sudah punya 300, paling tidak 318 orang yang sanggup berperang. Itu nggak main-main, saudara. Ini bukan satu keluarga kecil begitu saja ya. Isinya cuma 4 orang, tidak. Ini satu, kalau saya boleh bilang, ini satu kampung, saudara. Saya bisa lihat 300 orang sanggup berperang. Itu baru laki-lakinya doang, saudara. Belum istrinya, belum anaknya, belum mungkin ada orang parents-nya, orang tuanya. Saya bisa lihat. Jadi kalau anggaplah itu dikali 4. Di sekitar Avram saat itu ada sekitar 1.000 orang. Wah. Saya nggak tahu satu RT atau satu RW itu berapa orang. Siapa yang di sini jadi RT atau RW? Ya, di Amerika nggak ada RT, nggak ada RW. Ya, di Indonesia ada rukun tetangga, rukun warga. Ada 1.000 orang di sekitar Avram. Dan dia berkata, aku punya semuanya ini, dengan kata lain ya, dengan kata lain. Aku punya semuanya ini, tapi aku nggak punya anak. Begitu, saudara. Ya, jadi yang akan menjadi ahli warisku adalah Eliezer. Nah, orang Eliezer itu ternyata orang Damsyik. Nah, kalau kita lihat Eliezer, ya, itu artinya adalah God is help. Elohim adalah penolong. Nah, kalau saudara kepingin tahu, saudara lihat pengajaran di yang sudah saya bahas, yaitu mengenai fiancé, ya, atau tunangan. Saudara lihat di sana, kita sudah belajar mengenai itu. Ya, jadi nanti mengenai fiancé ini kita sudah lewatkan saja, ya, karena kita sudah bahas. Tapi kalau saudara ingin tahu Eliezer, itu selalu lihat di pengajaran ini, ya. Jadi ini satu hal yang, satu picture, satu gambaran yang sangat luar biasa sekali ya, untuk Eliezer. Ya, jadi Eliezer itu dibagi menjadi 2, ya. El itu ada Elohim God, ya, dan kemudian sisanya adalah penolong. Ya, jadi saudara bisa lihat saja di situ. Nah, apa kata Bapak Yahweh? Bahwa orang ini tidak akan menjadi ahli waris daripada hidupmu.
daripada kekayaan, daripada apa yang kau dapatkan. Tetapi anakmu sendiri yang akan menjadi ahli waris. Ya, kita sudah baca ayatnya itu. Nah, kita skip dulu, nanti kita akan perlahan-lahan bisa masuk. Jadi bagian per bagian yang saya akan bagikan. Kalau saudara ingin tahu mengenai Eliezer, saudara bisa melihat di dalam pengajaran yaitu fiancé atau tunangan. Nah, kita lihat ayat pertama, di mana dikatakan kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat berlimpah-limpah. Kita harus paham mengenai prinsip keselamatan dan prinsip upah atau pahala atau rewards. Keselamatan itu tidak bisa disamakan dengan upah atau pahala. Atau bahasa Inggrisnya rewards. Nggak bisa disamakan. Jadi kita harus paham keselamatan itu apa, upah itu apa. Ya, jadi harus paham. Karena setan ini mengacak-acak masalah ini, saudara. Yang mengacak-acak. Jadi kita harus paham apa itu keselamatan di dalam versinya Bapak Yahweh. Jadi jangan ngambil posisi keselamatan versi dunia ini atau versi Satan. Ya jelas keliru. Sudah bisa lihat. Jadi kita harus paham ya dua konsep ini, keselamatan dan rewards atau pahala atau upah. Keselamatan itu satu anugerah. Ya, satu anugerah. Anugerah itu adalah Bapak Yahweh yang kasih, kamu mau terima atau tidak, tanpa harus ada usaha sesuatu. Usahanya adalah pada saat Bapak yang memberikan, ya, usaha dari manusia adalah mau menerima atau tidak. Jadi kita harus paham di situ. Ya, itulah anugerah. Kamu dikasih, terserah, ya, mau terima atau tidak. Kalau mau terima, terimalah. Kalau tidak mau, berarti ditolak. Ya, jadi kita harus paham. Nah, sedangkan upah atau rewards itu adalah hasil usaha kerjasama. Kenapa saya tambahin kata kerjasama? Bukan cuma hasil usaha saja. Karena ayatnya, Yeshua mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Silakan Brother Enoch. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi ini adalah hasil usaha kerjasama. Ya, kerjasama dengan siapa ya? Dengan Yeshua. Ya, lu sungguh saudara ya, Yeshua kan sudah disyamai, memang benar. Tapi siapa yang ada di dalam kita? Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim. Dan itu adalah rohnya Yeshua juga. Sama, karena satu adanya, ehad. Ya, jadi tanpa kerjasama ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Dan Yeshua mengatakan di dalam Wahyu 22 ayat 12. Silakan Brother Enoch. Wahyu 22 ayat 12. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, terima kasih. Saya bisa perhatikan ayat ini. Jadi ini bukan berbicara mengenai keselamatan. Kalau kita bicara mengenai upah atau pahala, ya, itu adalah hasil usaha kerjasama antara saudara dan saya berserta dengan Ruah Yahweh Elohim. Ayat 2, Wahyu 22:12 sangat jelas sekali. Ya, dan upahku ada bersamaku untuk apa? Membalas kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau nggak pernah bekerja, ya jangan pernah harap dapat rewards, dapat upah. Sudah bisa paham ya? Karena kalau nggak melakukan apa-apa, ya saudara mau dapat apa? Ya benar kan? Ya, tapi nanti ada step-stepnya saudara ya. Nanti ada step-stepnya. Jadi kita harus paham. Ya, saya sudah begini, sudah begitu, saya harus mendapatkan keselamatan. Itu bukan, salah konsep. Ingat, keselamatan, mohon maaf, keselamatan adalah anugerah. Ya, saudara bekerja bagaimanapun juga untuk mendapatkan keselamatan, tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat.
Yeshua pernah mengatakan apa gunanya orang memiliki seluruh isi dunia ini tetapi jiwanya binasa. Dengan kata lain, keuangan saudara, harta saudara, properti saudara tidak sanggup memberikan keselamatan dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak bisa membelinya. Itu anugerah. Tinggal kita mau terima atau menolak. Itu keputusan free will daripada manusia. Kita harus paham. Jadi tidak mungkin harta di dunia ini bisa dipakai untuk membeli satu jiwa. Tidak bisa, saudara. Tidak mungkin dan tidak bisa. Untuk bisa transfer satu manusia masuk ke Syamayim berdasarkan pakai duit, pakai uang, pakai emas, pakai harta benda, pakai properti, pakai saham, pakai apapun juga. Nggak mungkin. Jadi kita harus paham ya. Nah, kita fokus di masalah upah atau rewards. Ya, kita akan fokus di situ sebentar. Bagaimana mendapatkan pahala atau upah atau rewards? Ya, bagaimana caranya? Kan pasti ada yang pasti bertanya, wah kalau gitu saya sudah dapat keselamatan, sekarang kan ada janji di dalam Wahyu 22 tadi, ya, bahwa ada upah yang menyertai Yeshua. Yeshua bawa upah, bawa rewards, dan itu kekal, saudara ya. Saya kasih tahu bahwa pahala itu hanya bisa dibikin selama kita ada di bumi ini. Saat nanti kita rapture, stop, berhenti. Kita nggak bisa bikin pahala di Syamayim. Nggak bisa. Hanya bisa dibikin di bumi. Ya, di Syamayim kita hanya bisa menerima dan kita bisa enjoy, menikmatinya untuk waktu yang tak terhingga. Tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Ya, nggak bisa ditambahin. Ya segitu, saudara. Nah, kalau mau nambah ya sekarang. Ya. Tetapi untuk mendapatkan pahala, untuk upah rewards, itu harus ada step-stepnya. Ya, stepnya apa? Dan saudara mau coba satu aja mau kasih jawaban. Stepnya apa untuk dapat rewards atau usaha atau upah maksud saya? Stepnya apa? Rajin, Pak. Kerja. Rajin kerja. Akan kebenaran. Ya, terima kasih jawabannya. Saudara untuk mendapatkan pahala atau upah atau rewards, saudara harus masuk pintu dulu. Ya, bukan soal rajinnya dulu. Kalau jalannya salah, ya tidak akan pernah masuk. Masuk pintu yang benar dulu, saudara. Saudara bisa lihat. Nah, kalau pintunya salah, ya salah tujuannya. Destinasinya juga salah. Harus masuk di pintu yang benar, yaitu Yeshua. Saudara bisa lihat. Yesus berkata, akulah pintu. Ya, jadi dari hal ini kita harus lihat step-step langkahnya. Bukan kerajinan saudara, bukan usaha saudara. Masuk dulu dalam pintu keselamatannya itu dulu. Ya, dan baru setelah itu, mulailah pada langkah selanjutnya. Berulang-ulang saya katakan, proses. Hidup ini adalah proses. Proses berikutnya, untuk menguji apakah dia mau tetap di dalam jalur pintu itu, yaitu Yeshua. Lihat saja, orang itu mau dibaptis atau tidak di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam roh Yahweh Elohim. Mau tidak? Kalau tidak mau, otomatis dia keluar pintu. Untuk urusan pahala, ya, forget it. Lupakan saja. Namanya nggak mau ngikutin kok. Oh, mau minta pahala atau upah. Oh, pintunya saja salah masuk. Saya bisa lihat. Forget it. Lupakan saja. Jangan pernah ngimpi dapat pahala atau rewards kalau pintunya salah. Saya bisa lihat. Ingat, life is a process. Ya, bagaimanapun juga nanti sampai kita terangkat dalam rapture, detik-detik sebelum terangkat itu masih dalam bentuk proses. Tapi setelah rapture selesai prosesnya. Ya, selesai prosesnya. Disitulah nanti tertulis di dalam Mazmur 126. Orang yang
menabur, membawa segenggam benih, menabur dengan cucuran air mata, akan pulang dengan sorak-sorai. Ya, sekarang belum, nanti. Nah, di dalam proses ini, baptisan itu adalah langkah awal. Selalu saya katakan, baptisan itu adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Saya bisa lihat. Jadi hati-hati. Ya, ada banyak pengajaran mengenai baptisan. Ya, salah satunya mengatakan langkah terakhir. Tidak. Baptisan merupakan langkah awal. Dan ini harus terus diproses orang itu. Menjadi tumbuh imannya. Nah, kalau nggak tumbuh imannya, kan Yeshua sudah kasih tahu. Dengan perumpamaan penabur. Ada yang nggak tumbuh imannya. Terjepit dan akhirnya murtad. Apakah dia terima pahala? Loh ya, tidak kok ya. Jadi harus ada pertumbuhan di tanah yang baik. Barulah nanti terima rewards. Jadi siapa yang tidak mau tumbuh menjadi dewasa, jangan ngimpi. Atau saudara cuma berputar-putar saja di dalam comfort zone saudara, di dalam zona nyaman saudara, ya, karena saudara sudah mendapatkan secara lahiriah dan tidak mau memperdulikan pertumbuhan secara spiritual. Jangan pernah ngimpi dapat rewards. Sudah bisa lihat, ayatnya jelas. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Silakan baca itu. Matius 24 ayat 45. Lalu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? 46. Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Ya, terima kasih. Saudara harus punya konsep bahwa pertumbuhan spiritual growth atau pertumbuhan secara spiritual itu tidak sama dengan seperti pertumbuhan secara fisik. Pertumbuhan secara fisik itu orang harus membutuhkan paling tidak 20-25 tahun menjadi dewasa. Paling tidak ya, ini hanya average. Tetapi dalam pertumbuhan spiritual growth, saudara bisa lakukan dalam 6 bulan. Hati saudara buat humble, posisi netral, belajar banyak firman dengan posisi pola yang benar, dengan sudut pandang yang benar, saudara terima kebenaran dan saudara praktekkan, tumbuh. Jadi saya jangan berpikir, wah, spiritual growth atau pertumbuhan spiritual itu makan waktu yang lama. Tidak. Tidak, saudara. Ya. Saudara bisa dalam waktu 1 tahun, saudara jadi dewasa. Saudara betul-betul bisa dipercaya seperti hamba yang digambarkan oleh Yeshua. Setia dan bijaksana. Untuk masuk menjadi setia dan bijaksana itu merupakan satu kriteria kedewasaan. Anak-anak nggak bisa setia. Anak-anak itu sifatnya adalah hanya main-main doang. Lompat kanan, lompat kiri, main-main. Nggak ada kebijaksanaan. Dan tidak bisa dikasih tanggung jawab, saudara. Bukankah di Matius ini salah satu ya, ini salah satu ayat. Ya, salah satu, masih ada yang lain. Di ayat ini mengatakan bahwa ya, lalu siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat atas para pelayannya. Jadi diangkat. Nah mungkin anak-anak diangkat. Kalau konsep pikiran saudara masih kanak-kanak, saya harus ngomong, konsep ini akan terlewatkan. Saudara nggak akan dapat pahala, nggak akan dapat upah. Saya bisa lihat. Dan dikatakan 46, berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapati sedang bekerja. Anak-anak mana bekerja? Mainan. Sedemikian rupa. Memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kita bisa lihat. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Saya bisa lihat. Dipercayakan. Kanak-kanak tidak bisa dipercaya.
Kita bisa lihat salah bicara, tersinggung, dan akhirnya undur. Itu jelas kanak-kanak. Nggak bisa dipercaya lebih luar biasa lagi di dalam Bapak Yahweh. Muter-muter urusannya perpuluhan doang terus. Kritik aja masalah itu. Jelas orang itu tidak bisa dipercaya. Sudah bisa lihat. Ada banyak hal, ya, menjadi kanak-kanak rohani. Ada banyak sifat-sifatnya. Tetapi di dalam pertumbuhan, dan ini sangat ditekankan oleh Rabi Saul juga. Manusia kedagingan itu kanak-kanak. Ya, kanak-kanak. Saudara terikat dengan sesuatu hal, addiction, itu kanak-kanak, saudara. Ya, itu kanak-kanak. Pola pikir saudara kanak-kanak. Gak bisa dipercaya. Dan jangan pernah mimpi dapat pahala atau upah atau rewards. Ya. Dan juga ada prinsip lain untuk bisa dapat pahala atau upah. Saya berikan saja, yaitu di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Silakan saudara. Matius 13 ayat 44. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. 45. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat prinsip ini. Saat seseorang melihat ada harta yang terpendam, dan dia tahu bagaimana untuk mendapatkannya, ya bukan asal langsung diambil begitu saja. Yang diceritakan oleh Yeshua mengenai perumpamaan ini, itu harus ada prinsip pertukaran. Yang melihat harta terpendam itu luar biasa, ada di sebuah ladang. Apa yang terjadi? Dia jual semuanya yang dia miliki untuk mendapatkan harta yang luar biasa itu. Kanak-kanak tidak akan pernah bisa tahu akan prinsip ini. Sudah bisa lihat, hanya orang yang dewasa yang akan menghargai, yang akan memahami keindahan hidden treasure, harta yang terpendam daripada Bapak Yahweh. Dan dia tahu harga yang harus dibayar. Sudah bisa lihat, bila perlu, seperti yang dikatakan Kefa kepada Yeshua. Kefa pernah berkata kepada Yeshua, aku telah mengikut engkau, apa yang aku dapat? Pernah tahu ya, baca ayatnya ya. Yeshua berkata, kamu kehilangan apa? Keluarga? Atau apapun, hartamu? Yeshua mengatakan, siapa yang bisa cari ayat itu? Tolong bisa teks di script. Ya. Yeshua katakan, kalau kamu bisa menemukan harta itu, kamu tahu prinsip cara mendapatkannya, maka itu akan mendapatkan. Kamu akan mendapatkan. Yeshua katakan, di bumi ini kamu akan menerima blessing-nya juga, dan itu nanti sampai hidup kekal. Ya, sampai hidup kekal. Dan ini adalah prinsip kedewasaan. Orang pelit, orang medit mah nggak masuk, saudara. Dia tidak mau melepaskan harta yang ada di tangannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Nggak akan pernah. Jadi kita lihat orang medit, orang pelit, itu kanak-kanak. Saya bisa lihat prinsip ini. Ini Yeshua berbicara soal prinsip. Kamu mau bertumbuh, ada caranya. Tapi kamu harus ikuti. Saya bisa lihat. Ya, ini pembahasannya luas juga ya.
masalah kedewasaan ini. Matius 19:29. Coba Brother Reno bisa baca. Matius 19 ini. Matius 19, 16, 26. Coba mungkin bisa dibacakan juga di sini. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Dan lihatlah, seraya mendekat, seseorang berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 17. Dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah. 18. 18 Pak Yosef? Ya, silakan. Ya, 18. Dia berkata kepadanya, yang mana? Dan Yesua berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. 19. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 20. Orang muda itu berkata kepadanya, aku sudah memelihara semua itu sejak kecilku. Apakah yang masih kurang? 21. Yesua berkata kepadanya, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang menjadi milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin. Dan engkau akan memperoleh harta di Syamaim, dan marilah ikutlah aku. 22. 22. Dan setelah mendengar perkataan itu, anak muda itu pergi dengan bersedih, karena dia memiliki banyak harta. 23. Dan Yesua berkata, Lompat ke 27 sampai 29. ya, 27. Kemudian sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? 28. Dan Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku, pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia duduk di atas tata kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas kedua belas tata seraya menghakimi kedua belas suku Israel. 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat, dan akan mewarisi hidup kekal. Ya, terima kasih. Sampai di situ. Saya bisa lihat. Eva, dia tahu ini kesempatan. Dia ambil harta yang terpendam itu. Dengan mengkompensasikan dengan apa yang dia miliki. Keluarganya, pekerjaannya, atau apapun. Ya. Tapi, saudara, cara Bapak Yahweh, tiap person beda-beda ya. Saudara harus minta pimpinan Tuhan Yahweh Elohim. Yang dimaksudkan di sini adalah sifat kedewasaan itu bisa melihat. Saya bisa lihat, sifat kedewasaan itu bisa melihat. Tapi kalau kanak-kanak nggak bisa melihat. Ya contohnya orang kaya yang muda tadi. Ya, jadi sudah paham. Ya, masih banyak yang bisa kita gali di situ. Tapi kita tinggalkan dulu. Karena kita melihat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rewards. Mata spiritual saudara harus jelas. Oh, ini dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, aku harus melakukan ini untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Bisa lihat, itu salah satunya seperti itu. Kita lanjutkan. Di bagian Avram. Kalau kita lihat tadi kita sudah baca di dalam kejadian 1, kejadian 15 ayat 1 sampai ke 6. Saya kasih panah merah dengan tulisan biru, yaitu penglihatan. Ya, di mana Avram saat itu berjumpa atau dijumpai oleh Bapak Yahweh di dalam penglihatan, berarti kelihatan kasat mata. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, dikatakan bahwa Yahweh membawa Avram keluar. Berarti saat itu
Avram berada di kemah. Ya, penampakan Yahweh kepada Avram, dan kemudian Avram diajak keluar dan disuruh lihat ke langit. Lihatlah ke langit dan hitung bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian kelaknya banyaknya keturunanmu. Kalau kamu malam itu bisa ngitung. Ya, kalau bisa ngitung. Tapi kan sulit ngitungnya. Terlalu banyak. Bagi saudara yang tinggal di daerah perkotaan, sulit untuk melihat bintang. Apalagi kalau banyak polusi. Jangan pernah lihat bintang, saudara. Ya, kalau tinggalnya di daerah yang sepi, yang pedesaan, pasti akan kelihatan jelas. Bintang yang luar biasa banyaknya. Di sini katakan bahwa Bapak Yahweh membawa dia keluar. Ya, diperlihatkan, lihat, ya, lihat seperti bintang-bintang itu, maka demikianlah nantinya keturunanmu. Ya, keturunanmu kayak gitu. Cuman dikasih begitu saja. Nah, ayat 6 itu penting sekali. Mengapa? Karena kita lihat respon daripada Avram. Apa yang menjadi respon dari Avram? Yaitu, lalu percayalah Avram kepada Yahweh, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini ayat penting sekali, saudara. Ya, jadi pada saat Avram ditunjukkan nantinya, ya, keturunanmu itu banyaknya itu kayak bintang. Dan saat ditunjukkan, Avram percaya kepada Yahweh. Ingat ya, ini dari sisi Bapak Yahweh cerita kepada Moshe. Kita tidak boleh keluar konteks dari situ. Dan berdasarkan kepercayaan Avram kepada Yahweh, yaitu perkataannya Yahweh, yang berkata bahwa lihat bintang, sebegitu banyaknya, coba kamu hitung, kalau kamu dapat menghitungnya, maka kelak keturunanmu banyaknya akan seperti itu. Nah, karena percaya kepada Yahweh, akan perkataan Yahweh itu, maka hal itu diperhitungkan Yahweh kepada Avram sebagai kebenaran. Saya bisa lihat, sebagai kebenaran. Dia cuma percaya apa yang dikatakan oleh Yahweh, belum melihat bukti. Belum lihat, loh, anaknya belum lahir. Oh, jelas tadi ayatnya di atas kan. Yang dikatakan bahwa hambaku Eliezer akan mewarisi. Berarti kan dia belum punya anak, saudara. Jelas belum punya anak. Ya. Tapi dia udah percaya terlebih dahulu akan apa yang dijanjikan Bapak Yahweh. Dan itu sudah cukup Bapak Yahweh untuk menyatakan kamu benar. Luar biasa kan? Belum sunat loh ini. Belum sunat. Tapi sudah dibenarkan. Nah, ini saya harus masuk sedikit. Ya, urusan sunat nanti 2 minggu lagi. Ya, ingat loh, namanya Avram loh. Belum jadi Abraham. Belum. Ya, belum. Masih 2 fatsal lagi kalau nggak salah. Namanya tetap Avram. Dan belum disunat. Sudah bisa lihat? Nah, coba saudara lihat persamaannya. Yaitu di dalam peristiwa Nehustan. Kalau saudara tahu Nehustan, ya ini peristiwanya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Silakan berkata. Bilangan 21 ayat 4. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. 5. Dan berkata-katalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Moshe. Mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakan ini. 6. Dan Yahweh mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. 7.
Dan datanglah bangsa itu kepada Moshe dan berkata, kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh, dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Dan Moshe berdoa demi bangsa itu. 8. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi setiap orang yang dipagut, tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup. 9. Dan Moshe membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Terima kasih. Saya bisa lihat satu prinsip yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Avram. Dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Yahweh, kalau keturunannya akan seperti bintang di langit. Dan itu sudah cukup bagi Elohim Yahweh untuk menyatakan kamu benar. Saya bisa lihat aplikasinya ada di salah satu cerita ini. Itu saat-saat itu orang Israel bersungut-sungut ya. Dan kemudian Elohim Yahweh melepas ular-ular tedung dan mereka menggigit. Tapi di satu sisi Elohim Yahweh memberikan jalan keluar. Lihat ular tembaga, Nehustan. Dan siapapun yang melihat, cuma lihat loh, racunnya hilang. Kalau dipikir dalam pikiran otak manusia, mana mungkin? Cuma melihat bisa transfer racun, mana mungkin? Tapi bagi yang percaya, bagi yang melihat, sembuh. Saya bisa lihat, hidup, sembuh, racunnya hilang. Tapi bagi orang yang mengatakan mana mungkin hanya dengan melihat, aku bisa tetap hidup, mati dia, karena tidak mau lihat. Saya bisa lihat, ini satu persamaan. Ya, Avram percaya akan apa yang dikatakan Yahweh. Orang-orang Israel percaya dengan apa yang dikatakan Moshe. Lihat, ayo lihat. Bapak Yahweh, Elohim Yahweh telah menginstruksikan siapa yang kena gigit ular. Lihat, cuma lihat loh. Mungkin ada yang mencoba mengintip, hidup karena sudah melihat. Saya bisa lihat. Dan hal ini diambil oleh Yohanes, terutama diambil oleh Yeshua di satu peristiwa, yaitu saat bertemu dengan satu orang yang namanya Nikodemus. Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Silakan beliau. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Moshe meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. 17. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. 18. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya dia sudah dihukum, karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat supaya yang diselamatkan adalah dunia, bukan cuma orang Yahudi. Ayat 17. Sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Lah kalau posisinya berjauhan dengan orang Yahudi dan tidak disunat, selamat tidak? Selamat tidak? Sudah bisa jawab itu. Ya, saya kasih contoh. Nanti setelah ini. Peristiwa ini diidentikan. Siapa yang melihat Yeshua diselamatkan. Dan sebetulnya kita harus hati-hati dengan kata percaya. Karena di dalam Yakobus dikatakan setan pun percaya. Ya, maksud percaya ini adalah beriman. Ya, beriman kepada Yeshua. Itu tidak dihukum. Nah, saya beri satu peristiwa. Saya tahu peristiwa ini ya. Mana yang benar, kanan atau kiri? Kanan. Ya, kanan. Kanan.
kanan ya, karena saat itu para Majus saat ketemu dengan Yeshua itu sudah di rumah, bukan di kandang. Kalau saudara masih jawabnya sebelah kiri, berarti saudara harus lebih banyak belajar. Ya, karena yang di kiri itu adalah kartu yang dibikin oleh dunia. Tetapi yang di sebelah kanan adalah penjelasan real daripada firman Elohim. Jadi pada saat kedatangan orang Majus itu Yeshua tidak berada di kandang, tapi sudah di rumah dan usianya sekitar 2 tahun. Bukan bayi perocot. Ngerti maksudnya? Bayi yang baru dilahirkan. Ya, jadi saudara bisa paham. Kanan yang benar. Nah, peristiwanya begini. Saya nggak ngurusin soal peristiwa ini lebih dalam. Tapi yang saya mau cermati di sini, saudara. Yang harus saudara pikirkan. Majus ini kan dia datang bukan cuma bertiga, saudara. Nek bertiga kena rampok, saudara, habis ya. Ini raja-raja loh. Jadi dia punya pasukan, pasukan penjaga, juga pasukan pembawa makanan, ya. Karena ini raja, saudara. Jadi salah kalau cuma tiga begitu, tidak. Ya memang kadonya tiga, tapi sebetulnya yang datang itu banyak, ya banyak. Dan dikatakan saat kedatangan mereka Yerusalem gempar. Karena banyak ini dari kerajaan lain, ini kunjungan dari kerajaan lain. Ya, oke. Kita sudah tahu peristiwanya. Nah, ada satu peristiwa. Coba kita baca dulu, yaitu Matius 2 ayat 1, ayat 11, ayat 12. Silakan Brother. Matius 2 ayat 1. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus datang dari timur, datang ke Yerusalem. 11. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati anak itu bersama Miriam, ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia, yaitu Yeshua, dan seraya membuka barang-barang berharganya. Mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Ya, terima kasih. Beberapa hal yang harus saudara cermati, yaitu di dalam ILT 3 menggunakan kata bayi, itu ayat yang ke-11. Dan setelah tiba di rumah itu mereka mendapati bayi, itu ILT 3 dan IMB. Saya harus katakan salah, karena Yeshua bukan bayi, tapi toddler. Bahasa Inggrisnya toddler. Ya, LAI sudah benar kali ini, yaitu anak kecil, anak, bukan bayi, beda ya antara anak dan bayi. Ya, bahasa Inggrisnya toddler. Ya, jadi kita paham. Balita bawah 5 tahun. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya harus paham. Bayi itu belum bisa jalan, merangkak aja belum ya, baru keluar dari kandungan ibunya. Nah, sedangkan usia Yeshua saat itu sekitar 2 tahun, itu berarti sudah bisa dipastikan sudah mulai berjalan, saudara. Ya, sudah merangkak, berjalan, lebih dewasa, lebih mature. Ya. Nah, perhatikan ayat 12. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka ini siapa? Yaitu orang Majus, ya, satu tim besar ini kembali ke negeri mereka. Negeri mereka di mana? Kita lihat di ayat pertama, yaitu di daerah timur. Dan kita tahu berdasarkan peta, timur itu adalah daerah Babilonia. Ya, Babilonia. Ya. Dan kemudian dikatakan mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Nah, pertanyaannya di sini, saudara. Ya, karena itu saat saudara baca firman, kalau saudara mau tumbuh, saudara boleh bertanya dengan Ruah Yahweh Elohim, mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Ya, dan Ruah Yahweh Elohim akan nuntun saudara. Pertanyaannya begini, apakah mereka yang tinggal di timur, yaitu di kerajaan orang-orang Majus, diselamatkan saat para Majus menyatakan bahwa Mesias dunia adalah Yeshua? Selamatin enggak? Bisa selamat. Nah, Iya, selamatkan Pak. selamatkan kan? Karena orang Majus ini lihat bintang kok pertamanya.
Dan dia ngikutin bintang 2 tahun. Dan ketemu, ya, dikatakan ayat 11, saya sudah taruh Matius 2 ayat 11, ya, dan sambil sujud mereka menyembah Yeshua, mengakui kan, nggak peduli itu rumahnya reot, gak reot, ya kan, nggak peduli. Yang penting orang-orang Majusi paham bahwa ini akan jadi raja nantinya, dan memang itu raja, ya. Dan kita bisa lihat dari persembahan-persembahannya. Nah, mereka pasti tanya, namanya siapa? Pasti dong. Dan Miriam, Yosef, pasti ngomong. Namanya adalah Isa gitu. Ya ngawur ceritanya. Ya tau Yesus gitu. Ya keliru dong. Ya, karena ini orang Ibrani, namanya Yeshua. Ya kan? Jadi, di dalam pikiran orang-orang Majus ini namanya adalah Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Nah, dibawalah nama itu sama mereka kembali ke timur, kan dikatakan ayat 12 mereka kembali ke negeri mereka, berarti kembali ke timur kan 2 tahun lagi, saudara. Jadi mereka nggak ketemu sama keluarganya itu 4 tahun, saudara. Sampai di sana anak-anaknya daripada raja-raja Majus ini, keponakan-keponakannya, hamba-hambanya, hanya apa yang kamu dapat selama kamu meninggalkan kita 4 tahun. Dan mereka mengatakan, kita sudah melihat Mesias, raja itu. Namanya siapa? Mereka pasti akan ngomong, namanya Yeshua. Nah, mereka yang mendengar pemberitaan ini, setiap malam mereka selalu mengingat, ada yang bawa ke negeriku, yaitu orang Majus, namanya Yeshua. Aku percaya sama dia. Selamat tidak? Berdasarkan Yohanes 3:16, selamat, saudara. Saya bisa lihat, ya, bagaimana keselamatan itu sebetulnya tidak sulit dan tidak rumit. Jelas kan? Dengan menggunakan analogi saat Nehustan. Siapa yang melihat, dia tetap hidup. Prosesnya gimana? Nggak ngerti. Pokoknya yang percaya. Persis sama seperti Avram. Dan dia percaya kepada Yahweh yang telah berfirman, nanti keturunanku bakal banyak seperti bintang, dan Yahweh melihat itu sebagai kebenaran. Saya bisa lihat di sini. Luar biasa enggak kasihnya Bapak Yahweh sama manusia. Saya sudah sampaikan materi itu di dalam misteri keselamatan. Saya sudah sampaikan. Saudara coba lihat di Time Travel Session yang ke-13, misteri keselamatan. Bagaimana cara Bapak Yahweh menjangkau jiwa-jiwa. Itu ada di dalam pembahasan ini. Nah, biasanya orang yang nyeleneh akan ngomong begini. Ya, kenapa orang-orang di timur tidak memiliki Torah? Nah, ya kan? Lah mesti cari kan, karena nanti hubungannya apa? Torah berhubungan dengan keselamatan. Pasti di situ, saudara. Pikiran orang yang lainnya selalu di sana, saudara. Bukankah orang-orang di timur nggak ngerti Torah? Tapi kok bisa diselamatkan dengan hanya mendapat informasi dari para Majus, namanya adalah Yeshua. Dan orang Majus ini karena raja, dia kasih pengumuman di negaranya. Saya sudah meninggalkan saudara 4 tahun lamanya, dan saya kembali, saya sudah berikan kado-kadonya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dan inilah hasilnya. Saya bertemu dengan seorang putra. Dialah rajanya, usianya hampir 2 tahun, masih lucu-lucunya, dan namanya adalah Yeshua. Gempar. Ya kan? Nah, tapi orang nyeleneh kan berkata, di timur kan nggak ada Torah. Saya kasih tahu ya. Di seluruh dunia itu ada Torah, saudara. Ustaz, pernah tahu nggak? Di seluruh dunia itu ada Torah. Saudara tahu ayatnya nggak kira-kira? Nggak tahu? Baik, saya akan kasih tahu. Yaitu di dalam Roma ayat 2, maaf, pasal 2 ayat 14 sampai 15.
Ini ayatnya, saudara. Roma 2 ayat 14. Sebab bila mana bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah, maka mereka yang tidak memiliki Torah adalah Torah bagi diri mereka sendiri. 15. Siapa yang menunjukkan perbuatan Torah yang tertulis di dalam hati mereka, hati nurani mereka memberi kesaksian, dan pemikiran-pemikiran itu menuduh di antara yang satu terhadap yang lain ataupun saling membela diri. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi seluruh bangsa yang tidak memiliki Torah itu melakukan Torah secara alamiah. Jadi Torah itu sebetulnya sudah ditaruh di hati nurani manusia dan itu diberikan oleh Bapak Yahweh. Saya bisa lihat ini ayatnya. Ini yang ngomong Rabi Saul loh. Bukan saya loh. Roma 2, 14 ayat 15. Fatsal 2 ayat 14 sampai 15. Sebab bagaimana bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah. Lu tahu dari mana? Ternyata ditulis ayat 15. Siapa yang menunjukkan perbuatan Torah yang tertulis di mana? Di dalam hati mereka. Jadi di dalam hati manusia itu Bapak Yahweh sudah nulis Torah. Saudara. Nah, kita tahu kan, Torah itu kan banyak. Torah itu kan kompleks. Jadi kita harus paham, kalau ini ngomong Torah, ini Torah apa? Begitu loh. Kita harus tahu, inilah Torah hukum universal. Soalnya harus paham mengenai hukum universal dan hukum keselamatan yang dari Bapak Yahweh. Hukum universal itu apa? Apa kira-kira hukum universal? Jangan membunuh, Pak. Iya, jangan membunuh, itu universal. Semua agama termasuk ateis berkata kalau kamu membunuh seseorang ya kamu akan dipenjara. Akan menerima akibatnya. Itu universal. Itulah Torah, bukan? Tapi ada di hati mana? Hati bangsa-bangsa. Saya bisa lihat. Jadi Torah itu bukan cuma didominasi oleh Israel. Ya, memang Bapak Ibu menggunakan proses Torah itu. Kita harus paham. Yang dimaksud di sini adalah hukum universal. Jangan kamu mengingini barang orang lain. Hormati ayah dan ibumu, Pak. Mati juga. Saya bisa lihat. Gak usah saudara jadi percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Orang-orang percaya kepada ilah-ilah lain melakukan hal yang sama dengan kita. Sama. Sama. Inilah hukum universal. Nah, masalahnya kan kita bukan cuma ada di fokus hukum universal, tapi kita ada di dalam hukum keselamatan. Nah, ini dia kelebihannya. Kalau hukum universal itu mengatakan jangan, begitu. Ya, dan ini tidak berlaku untuk orang Jawa. Karena saudara jangan berpikir jangan asem, jangan lodeh, ya. Jangan pete. Itu bukan, maksudnya bukan itu ya. Ini maksudnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan banyak ya. Saudara tahu sendiri hukum universal. Tetapi dalam hukum keselamatan ini yang Bapak Yahweh mau, yaitu tetap membangun mezbah. Itu kan sudah saya ajarkan di dalam keselamatan itu, misteri keselamatan. Membangun mezbah. Dan ini berujung kepada Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat di sini keindahan bagaimana cara Bapak Yahweh menjangkau bangsa-bangsa. Ya. Nah, problem terutama adalah setan itu tidak tinggal diam. Setan itu tricky. Setan itu punya siasat jahat, yaitu dengan menggunakan hukum universal dijadikan standar untuk keselamatan.
Sering saudara dengar, kalau perbuatannya baik, lebih berat, lebih banyak baiknya daripada jahatnya, maka akan masuk sorga. Iya gitu kan. Nah, ini setan, ya bisa lihat, dihubungkan antara hukum universal dengan hukum keselamatan. Kalau kamu terus berbuat baik, ya, maka yang jahat itu lama-lama sedikit, nah, nanti saat kamu mati, ya, kamu masuk surga. Kalau kamu terus berbuat baik, nanti kamu akan reinkarnasi dari manusia, dosanya sedikit jadi sapi. Ya, nanti kalau sudah jadi sapi, sapinya baik, jadi kambing. Kambingnya jadi jahat, jadi kecoa, diinjak mati. Ini triknya setan. Mencampur adukkan antara hukum universal dengan hukum keselamatannya Bapak Yahweh. Satanik. Ya, jadi kita harus paham mengenai hal ini. Mana yang benar kalau begitu? Yang benar adalah yang dari Daftar Elohim. Daftar Elohim menyatakan ini, saudara. Matius 3 ayat 8. Silakan, Dr. Reno. Matius 3 ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Iya, kemudian 2 Timotius 3, 16, 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Iya, terima kasih. Jadi yang benar adalah masuk dulu dalam pintu keselamatan, dan kemudian hidupnya baru diproses, ditingkatkan, diubah, diperbaiki, dididik, kemudian diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu yang benar, bukan dibalik. Kalau kamu banyak berbuat baiknya, ya, banyak mendapat didikan dengan baik, maka dosamu mengecil dan kamu akan diselamatkan. Itu dibalik, itu tipu daya setan. Ya, jadi kita harus benar hasilkan buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Pertobatannya dulu, baru setelah itu menghasilkan buah-buah. Jangan dibalik, menghasilkan buah nanti ya diterima di sorga, di Syamayim, keliru. Ya, jadi kita harus paham akan prinsip ini. Nah, masalahnya sekarang adalah kita ini di dalam masa yang kritikal. Ya, masa kritikal. Kalau tadi saya ceritakan bahwa orang-orang Majus itu membawa nama Yeshua, dan kemudian mereka berpakan di timur, diselamatkan tidak bagi yang beriman? Diselamatkan, saudara. Ya. Nah, tapi problemnya kan dari situ. Dunia ini kan bergerak terus. Dunia bergerak terus dan kita masuk di critical time. Hari ini, Kisah Para Rasul 3:21 menyatakan ada saat pemulihan segala sesuatu. Silakan dibaca, Brother Enoch. Terima kasih. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yeshua harus tinggal di Syamayim sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Ya, terima kasih. Jadi sekarang posisi kita di 2024 ya tidak bisa disamakan saat posisi orang Majus. Ya, karena posisi sekarang ini adalah posisi pemulihan segala sesuatu. Nggak bisa disamakan. Standarnya itu sudah beda. Dan kita terkoneksi satu sama lain dengan satu kecanggihan yang luar biasa, internet. Informasi itu ada di tangan saudara dan saya, di hadapan saudara dan saya. Tinggal bayar pulsa, begitu saja. Tinggal langganan. Kita dapat ini semua. Jadi ini masa kritikal. Kalau seorang mau mencoba untuk mundur, ya nggak mungkin. Ya, karena kita sudah masuk di masa ini. Ya, di masa ini kita sudah diperlihatkan jelas mengenai agama hybrid, duo hybrid, mengenai Yeshua versus Yesus, mau pilih mana. Saya bisa lihat pengajaran-pengajaran itu. Ini nggak bisa mundur lagi, karena kita posisinya 2024. Mau pilih mana, Yahweh atau Allah? Saudara yang menentukan.
Kita sudah tahu kebenarannya. Yahweh dari mana, Allah dari mana. Saya bisa lihat. Jadi kita nggak rancu lagi, karena sudah jelas, kita sudah melampaui waktu ratusan ribuan tahun, dan informasinya lengkap. Disinilah kita harus memilih, mau pilih mana. Saudara mau menyembah nama Yahweh atau mau menyembah nama Allah? Ya, itu pilihan di tangan saudara. Silahkan kalau saudara mau menyembah Allah, ya terserah saudara. Tapi saudara harus ingat, konsekuensi saudara tanggung sendiri. Begitu. Siapa yang pilih Yahweh, ada konsekuensinya. Siapa yang pilih Allah, juga ada konsekuensinya. Iya dong. Namanya pilihan kok. Mau pilih mana? Yeshua HaMashiach 15 Tisri lahirnya saat Sukkot, atau Yesus Kristus 25 Desember. Ya. Karena apa? Karena informasi ini sudah ada di depan saudara. Tinggal saudara pilih. Ya, tinggal saudara pilih. Saudara mau kembali di tahun 1850. Ada yang mau nggak? Ada yang mau kembali? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Soal nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa, sudah. Mau tidak mau kita harus mengadakan pilihan. Dan ini udah jelas. Siapakah Yesus HaMashiach? Siapakah Yesus Kristus? Udah sangat jelas melalui kurun waktu sejarah. Tapi coba saya pikirkan, seandainya nih, seandainya kita lihat satu fase, yaitu 18, mohon maaf, sebelum masuk di situ, kita harus tahu bahwa prinsip alam roh, jika menolak kebenaran, otomatis menerima roh dusta. Ya, maka kesempatan bisa hilang. Jadi hati-hati. Yang sekarang membuka hati untuk roh dusta, ya udah, keselamatan bisa hilang. So. Otomatis. Tapi siapa yang menerima kebenaran, ya, ada kesempatan untuk saudara diselamatkan. Saya nggak bilang saudara sudah diselamatkan, belum. Karena harus melalui proses. Ya, melalui proses. Coba saya pikir. Seandainya kita pikirkan, di tahun 1863. Ya, 1863. Coba ya, jika hidup di tahun 1863. Matius 12 ayat 21 itu berbunyi seperti demikian, saudara. Terjemahan Baba. Dan Isa masuk ke Ka'bah Allah dan halaukan semua orang yang jual beli dalam Ka'bah itu beserta serta balikkan meja-meja yang meniaga tukar uang dan kerusi orang yang jual burung pomba. Dan kalau kita lihat di dalam terjemahan KL 1863. Habis begitu, Yesus masuk ke dalam Ka'bah Allah dan mengusir segala orang yang berjual beli dalam Ka'bah. Dan dia membalikkan mejanya tukang tukar dan kursinya orang yang jual burung dara. Terjemahan KL 1870. Maka masuklah Isa ke dalam rumah Allah, lalu dihalaunya segala orang yang berjual beli di dalam rumah itu. Dibalikkannya segala meja orang menukar uang dan segala kuda-kuda orang yang berjual burung merpati. Kalau saudara pikir orang yang hidup dalam 1863 dan 1870, mereka tidak akan dibebankan dengan apa yang kita dapatkan sekarang di tahun 2024. Mereka selamat nggak? Jika mereka mempercayai firman ini. Tahun 1863 dan 1870, selamat nggak? Selamat, Pak. Selamat, Pak. Selamat. Ya, Selamat. selamat mereka. Saya bisa lihat karena fase ini adalah fasenya mereka. Kalau hal ini ya dipakaikan tahun 2024, jika tahun 2024 dan kita menggunakan terjemahan Baba KL 1863 dan KL 1870 yang dikatakan bahwa Isa masuk ke Ka'bah Allah, ya,
Yesus masuk ke Abah Allah, Isa ke dalam rumah Allah, pemakaian 2024, ya kita tahu tidak mungkin diselamatkan. Karena kita sudah tahu siapa itu Allah, siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Saya bisa lihat. Ya, jadi kita nggak bisa mundur. Pembukaan yang sudah terbuka tidak bisa ditarik mundur. Tapi bagi mereka yang saat itu tahun 1863, 1870, ya memang isinya di situ. Nggak ada pengenalan 7 hari raya, emang nggak ada saat itu. Ya, nggak ada. Yang ada ya Isa, Yesus, Ka'bah Allah, rumah Allah, ya, Assalamualaikum, itu masih ada di sana. Tapi tahun kita yang nggak bisa dipakai lagi, ya. Jadi dari sini kita harus bisa melihat bagaimana progres Bapak Yahweh untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan tahun-tahun kita ini adalah tahun-tahun di mana pemulihan segala sesuatu. Jadi itu dinyatakan dengan luar biasa. Ya, Yeshua mengatakan saat pemulihan segala sesuatu. Dan ini adalah kritikal sekali. Ya, jadi iman Avram kepada Yahweh. Saya bacakan sekali lagi. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Avram kepada Yahweh, dan hal itu diperhitungkan kepada Avram sebagai kebenaran. Posisi ini diambil oleh Rabi Saul. Rabi Saul dengan satu penjelasan yang sangat luar biasa, yaitu di dalam Roma 14 ayat 11 sampai 12. Silakan Brother Reno. Roma 4 ayat 11. Dia telah menerima tanda sunat sebagai suatu meterai kebenaran oleh iman sebelum bersunat, supaya ia dapat menjadi bapa bagi orang-orang percaya yang tak bersunat, agar kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga. 12. Dan menjadi bapa bukan bagi yang bersunat saja, tetapi bagi mereka yang mengikuti jejak imannya saat ia belum bersunat. Ya, terima kasih. Sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rabi Saul di dalam posisi Avram yang belum disunatkan saat itu. Dan ini buat Rabi Saul ya menyatakan bahwa kebenaran itu juga diperhitungkan bagi mereka yang tidak bersunat. Jelas sekali ayatnya. Ya, dia Yahweh, bukan Yahweh ya, ini si Avram ya, telah menerima tanda sunat. Ya, yang menerima tanda sunat ya Avram sebagai suatu meterai kebenaran oleh iman sebelum bersunat. Ya, nanti kita akan banyak bahas mengenai sunat dalam 2 minggu lagi. Dan ayat ini selalu menjadi patokan untuk diublek-ublek bagi yang cinta sunat. Ya, padahal jelas dikatakan bahwa supaya Avram dapat menjadi bapa bagi orang-orang percaya yang tak bersunat. Jelas toh. Agar kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga. Jadi yang nggak bersunat bisa diperhitungkan dalam kebenaran? Bisa. Ya. Dijelaskan lebih dasar lagi dalam ayat 12, dan menjadi bapa bukan bagi yang bersunat saja, karena nantinya Avram disunat, tetapi bagi mereka yang mengikuti jejak imannya saat ia belum bersunat. Ya, jadi saudara jangan dibingungkan dengan masalah sunat atau tidak sunat. Nanti penjelasan Rabi Saul akan jauh lebih jelas dan tajam. Siap-siap saja 2 minggu lagi. Sangat jelas, sangat tajam. Ya, dan ini penting supaya tidak ada orang yang mengacaukan pikiran saudara mengenai sunat. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah terlanjur disunat? Ya sudah, ya, memang bisa disambung lagi. Dan tidak, ya sudah, ya karena ketidaktahuan saudara akan kebenaran dasar Elohim, tertipu, ya tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang cinta sunat. Ya, saya tidak perpanjang.
Besok kita akan lanjutkan.